Nah, yang pertama kita harus tahu elektron valensi terlebih dahulu. Kenapa kok harus tahu elektron valensi terlebih dahulu? Karena yang ikatan nantinya itu adalah elektron valensi. Elektron valensi itu apa? Elektron valensi adalah elektron terluar dari suatu atom. Elektron valensi adalah elektron yang berpartisipasi pada ikatan kimia. Ini adalah salah satu contoh bagaimana menentukan elektron valensinya. Jadi ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, dan 6A. Saya juga ada beberapa tips kalau untuk menentukan elektron valensi. Itu biasanya seperti ini, kalau menggunakan konfigurasi SPDF ya, bukan konfigurasi kulit. Jadi kalau sifat akhirnya berakhiran S, berarti elektron valensinya ya jumlah di S, berarti elektron valensinya 1. Nah, kalau berakhiran di P, berarti dia harus berpasangan dengan S. Jadi, elektron valensinya itu jumlah nilai di NS sama di NP. Seperti itu untuk menentukan elektron valensi. Mungkin itu tips dari saya ya. Kalau yang di golongan B untuk menentukan elektron valensinya itu seperti apa? Nah, biasanya kalau golongan B itu kan nanti berakhiran di ND berapa gitu kan. Nah, untuk D, kulit D itu nanti berpasangan sama S. Jadi untuk elektron valensinya itu total dari NS dan ND gitu. Oke, selanjutnya ini merupakan Lewis dot symbol. Maksudnya Lewis dot symbol gimana? Nah, kan biasanya ada tuh soal suruh gambarkan struktur Lewisnya itu seperti apa. Nah, jadi kalau Lewis dot symbol itu yang biasanya elektron valensinya dituliskan di atomnya itu berupa tanda titik. Jadi kayak titik-titik gini. Cuma contohnya unsur F. Unsur F. Nah, unsur F itu kan di golongan 7A. Nah, elektron valensinya itu 7. Nah, berarti menuliskan Lewis dot simbolnya itu di antara atom F-nya itu dituliskan ada titik-titik berjumlah 7. Nah, itu juga sama penulisannya seperti panah yang kemarin. Kalian tulis dulu satu-satu, nanti baru pasangan gitu. Nah, yang sendiri itu, yang sendirian, nanti dia kayak yang di F kan ada yang sendirian kan satu ya. Nah, itu biasanya nanti yang berikatan dengan atom lain seperti itu. Jadi dia dikatakan berikatan apabila dia itu sudah ada yang antara atom F, semua contohnya berikatan sama H ya. Jadi dia berikatan ada itu dua titik itu yang berikatan. Gitu. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita melanjutkan atau seperti apa teman-teman? Kita lanjutkan saja ya. Oke, Iya. Oke, untuk Suma Dewi dan untuk setelah Mbak Novia, persiapan kepada Mas Solahuddin ya. Jadi persilakan kepada Mbak Novia. ikatan ion ini terjadi akibat adanya selang terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif dan konfigurasi elektronnya sama dengan gabungannya. Ion positif dan ion negatif itu diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion. Nah, ikatan ion itu sama dengan logam plus non-logam, itu syarat dari ikatan ion. Nah, ikatan logam itu diantaranya golongan 1A kecuali H, 2A kecuali Fe, 3A aluminium,
golongan transisi ke golongan besi, sedangkan non-logam itu diantaranya golongan A sampai titik A. Jika 8A itu relatif stabil. Contohnya, K2O memiliki ikatan ionik karena K termasuk logam golongan 1A dan O termasuk non-logam golongan 6A. Kemudian tapi ini memiliki satu titik yang terus S ini memiliki 7 titik elektron yang mana nantinya LP ini menggunakan atau mentransferkan elektron ini ke S supaya S ini penuh, menghasilkan Li plus dengan S BP atau elektron penuh yang sebelum itu Mbak. Nah, yang mana L ini kan 1S2 2S1, kemudian F 1S2 2S2 2P5. Dengan Li ini kan berakhiran 2S1. Nah, dia L ini harus melepas satu titik atau satu elektron ke F ini. Nah, F ini kan 1S2 2S2 2P5, sedangkan P itu kan maksimalnya 6 ya, berarti mentransferkan ke F ini, mentransferkan ke F menghasilkan 1S2 2S2 2P6, yang mana perbedaannya Li ini memiliki satu titik atau elektron itu dengan Li plus P men. Itu penulisan untuk yang menggunakan atau mentransferkan elektron. Nah, untuk men plus S dengan titik ini melakukan S yang BP atau elektron penuh. Dan ini untuk yang untuk yang menerima elektron. Dan ikatan ioniknya Li plus S dengan titik atau elektron penuh ini menjadikan Li plus S dengan titik atau elektron penuhnya. Mana yang membahas juga ini bahwa lo melewat ikatan ion. Mas Mbak, energi, kemudian energi elektrostatik. Energi elektrostatik itu dilambangkan atau disimbolkan dengan E besar, merupakan energi yang digunakan untuk sepenuhnya memisahkan satu mol senyawa ionik 4S menjadi 3 ion gas dengan rumus E itu energi elektrostatiknya sama dengan K. K itu tetapan atau konstanta dengan nilai yang sudah disepakati itu 9 kali 10 pangkat 9 N kuadrat per C kuadrat, dengan Q plus itu muatan dari kapilnya, Q-men muatan dari anion, per R. R itu merupakan jarak antara ion. Atau dalam lingkaran itu kan namanya diameter yang sangat menarik. Kemudian energi statik E bukan itu meningkat dan atau jarak L turun. Jadi jika C dan C meningkat, R-nya turun. Nah, senyawa MgS dia energi elektrostatik
Nah, itu 2,9 ini nilai sama-sama 2 dan 1 MD0 3,98 nanti sama 2 dan 2 itu muatan masing-masing partikelnya. LI S itu 1,036 LI CL itu 853 dengan S kurang dari S CL. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf tidak kurang lengkap penjelasannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Roja. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita lanjutkan kepada presentator selanjutnya, kepada Mas Salahuddin, dipersilahkan. Oke. Baik Pak, terima kasih. Apakah suara saya terdengaran Pak? Terdengar Mas. Oke, siap. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Novia tentang di sini ada siklus Brown-Haber untuk menentukan energi elektrostatik. Saya akan menguraikan satu persatu. Yang pertama itu ada delta H1 sama dengan 155,2 kJ. Di situ mengkonversi litium bentuk padatan menjadi uap litium atau konversi langsung padatan ke gas yang disebut dengan sublimasi. Energi sublimasi untuk litium adalah 155,2 kJ per mol. Kemudian yang kedua, di situ melepaskan setengah mol gas fluorin 2 menjadi atom fluorin gas yang terpisah. Di setengah fluorin 2 padatan gas ke fluorin gas atau delta H sama dengan 75,3 kJ. Energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan dalam 1 mol molekul F2 atau fluorin 2 adalah 150,6 kJ. Di sini kita memutuskan ikatan menjadi setengah mol F2 sehingga perubahan entalpi adalah 150,6 per 2 atau 75,3 kJ. Kemudian yang ketiga, delta H3, situ ionisasi 1 mol atom litium gas. Proses ini sesuai dengan ionisasi pertama litium, hingga di situ mendapatkan delta H-nya menjadi 520 kJ per mol. Kemudian yang keempat, tambahan 1 mol elektron ke 1 mol atom fluorin gas, sebagaimana perubahan energi untuk proses ini adalah kebalikan dari afinitas elektron, sehingga delta H di situ delta H4 sama dengan min 328 kJ. Kemudian yang kelima, gabungan 1 mol litium yang bermuatan positif gas dan 1 mol fluorin bermuatan negatif membentuk 1 mol litium fluorin padat menjadi min 1017 kJ. Ya, kemudian itu ada overall atau jumlah seluruhnya. Jadi litium solid ditambah atau padatan ditambah setengah fluorin 2 gas menjadi litium fluorin yang bersifat padatan. Sehingga di situ delta H totalnya sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 ditambah delta H5. Sehingga hasilnya delta H5 sama dengan min 1017. Dan energi kisi litium fluorin adalah 1017 kJ per mol. Lanjut, Mbak.
Lanjut, Mbak. Ya di situ mundur, Mbak, mundur. Ya di situ ada gambar energi kisi dan titik lebur dari beberapa logam alkali dan alkali tanah halida dan oksida. Di situ apa namanya? Ada yang pertama itu senyawa, kemudian yang kedua itu energi kisi, yang ketiga itu titik lebur. Ini ada catatannya. Na2O menyublim di suhu 1275 derajat Celcius. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah, Mbak? Baik, terima kasih kepada Mas Salahuddin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Risa. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rauda. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide 8 dan 9. Dan di slide 8 ini tentang kimia dalam kehidupan sodium klorida. Apa sih sodium klorida itu? Nah, sodium klorida adalah istilah kimia untuk garam dapur atau NaCl dengan nama lain natrium klorida. Sehingga tidak ada perbedaan antara natrium klorida dengan sodium klorida. Dan pada gambar di bawah ini terdapat proses pembuatan garam, di mana pada gambar di sebelah kanan yaitu proses pembuatan garam dengan cara penguapan air oleh matahari. Biasanya para petani garam ini membuat garam dengan metode petakan-petakan sebagai media penguapan. Untuk mendapatkan hasil garam yang baik dengan kristal yang besar, petani garam biasanya secara langsung menguapkan air laut yang dialirkan pada petakan-petakan tersebut. Proses pembuatan garam dengan cara penguapan sinar matahari ini disebut juga sebagai kristalisasi, yaitu cara memisahkan campuran atau zat terlarut dari pelarutnya menggunakan pemanasan atau penyerapan kalor berdasarkan titik didihnya. Air memiliki titik didih lebih rendah daripada garam, sehingga ketika air laut terkena panas matahari, air akan menguap meninggalkan partikel-partikel garam, kemudian membentuk kristal-kristal garam. Dan kristal inilah yang selanjutnya dikumpulkan oleh petani garam untuk kemudian dicuci sampai bersih dan dijemur lagi sampai menghasilkan garam yang layak konsumsi. Dan pada gambar yang sebelah kiri ini bisa kalian lihat, di situ terdapat gambar pembuatan garam di tambang garam, di mana tambang garam ini adalah usaha pertambangan ekstraksi garam batu. Berbeda dengan garam yang dipanen di laut, garam di tambang ini selayaknya bahan tambang bebatuan. Dan tambang garam terdapat di area di mana pernah terdapat badan air, seperti danau, sungai, ataupun laut yang kemudian mengering. Dan pada gambar di atas pun terdapat sebuah diagram kegunaan sodium klorida, di mana 50% proses alkali klor yang terdiri ada C12, NaOH, Na, dan H2. 10% Na2CO3 atau disebut juga dengan natrium karbonat. 4% pembuatan bahan kimia lainnya, 17% es yang mencair di jalan, 4% digunakan pakan ternak, 3% garam meja rumah tangga, dan 12% digunakan sebagai pengolahan daging, pengalengan makanan, pelunakan air, bubur kertas, tekstil dan pewarnaan, serta industri karet dan minyak. Selanjutnya, Mbak. Nah, pada slide 9 ini tentang ikatan kovalen. Apa sih ikatan kovalen itu? Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama dua elektron oleh dua atom. Kenapa dua atom berbagi elektron? Karena pada pasalnya tidak seperti ikatan ionik. Dalam ikatan kovalen hanya terjadi perbedaan kecil pada tendensi untuk melepas atau menangkap elektron, sehingga terjadi saring elektron. Ikatan ini umum terjadi antar atom non-logam. Tiap-tiap atom non-logam mempertahankan elektron masing-masing dan mencoba menarik elektron atom lain. Dan gaya tarik masing-masing atom terhadap elektron valensi lawannya membuat kedua atom berikatan, dan ikatan lain terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan.
Dan di bawah ini bisa kalian lihat terdapat struktur Lewis dari F2, di mana fluor ini memiliki 7 elektron valensi. Sehingga ketika F ditambah F maka akan sesuai dengan aturan oktet, yaitu memiliki 8 elektron dan memiliki satu pasang elektron bersama-sama yang biasa disebut ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal ini bisa kalian lihat di gambar itu yang dilingkarin atau bisa juga ditulis dengan strip. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Risa. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizka Rahmawati. Dipersilahkan. Ya, Mbak. Apakah sudah mendengar suara saya, Mbak? Sudah, Mbak. Mbak, Bentar-bentar. Bentar, Mbak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen. Di sini kita ada struktur Lewis, yaitu air, dan rumus senyawa H2O. Jadi kita bisa kayak dipisahkan gitu, Mbak, antar satu unsur dengan unsur yang lain. Kita ingat bahwa suatu atom bisa mencapai kestabilan itu jika mempunyai elektron valensi 2 atau 8, yaitu mengikuti aturan duplet dan oktet. Nah, khususnya untuk hidrogen itu kita mengikuti aturan duplet, yaitu memiliki 2 elektron valensi. Untuk hidrogen di situ kita kan masih mempunyai 1 elektron valensi. Nah, supaya bisa menjadi 2 elektron valensi, maka oksigen ini bisa disumbangkan ke H. Jadi itu saling melengkapi gitu, Mbak, intinya. Jadi kalau sudah ditambahkan H dengan O dan H, itu kita memperoleh hidrogen ada 2 valensi, oksigen juga ada 8 valensi, dan hidrogen yang satu juga ada 2 valensi. Diam. Jadi itu kita akan mendapatkan satu ikatan, yaitu bisa digambarkan dengan garis, Mbak Rauda itu loh, Mbak, yang garis. Ya, itu ada satu ikatan bisa digambarkan dengan garis dan itu namanya ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya ada ikatan ganda. Next, Mbak, ikatan ganda. Ikatan ganda adalah 2 atom menggunakan 2 atau lebih pasangan elektron bersama-sama. Di situ ada contoh CO2, di mana O itu awalnya mempunyai elektron valensi 6 dan C mempunyai elektron valensi 4. Jadi, jika O dan C ini sudah bergabung, maka O ini sudah mendapatkan 8 elektron valensi dan C sudah mendapatkan elektron 8 valensi dan O juga mendapatkan 8 elektron valensi. Di sana kita mendapatkan 2 elektron ikat pada O dan C. Jadi kita bisa menggambarkan dengan 2 buah garis atau bisa disebut dengan ikatan ganda. Selanjutnya ada ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 adalah 2 atom menggunakan bersama 3 pasang elektron. Di sini ada contoh N2, di mana N yang awalnya mempunyai 5 elektron valensi dan N satunya juga mempunyai 5 elektron valensi. Jika keduanya bergabung, maka didapatkan elektron valensi.
Ternyata di situ itu ada 3 elektron ikat. Jadi kita bisa menggambarkan dengan 3 buah garis yang disebut dengan ikatan rangkap 3. Next, Mbak. Nah, udah next. Sudah gantiin, Mbak. Selanjutnya yaitu ada panjang ikatan kovalen. Apa sih panjang ikatan kovalen itu? Panjang ikatan atau jarak ikatan adalah jarak rata-rata antara inti 2 atom yang terikat dalam molekul. Jadi, jarak itu adalah Coba. Terdengar kan suara saya? Iya, Mbak, terdengar. Terdengar, Mbak. Mungkin soalnya kayak apa masuk ke sananya Panjang lama gitu, ikatan Mbak. atau jarak ikatan adalah jarak rata-rata antara inti 2 atom yang terikat dalam molekul. Iya, Mbak. Sinyalnya susah. Jadi panjang ikatan kovalen di sini yaitu inti atom dari satu unsur ke satu unsur lainnya gitu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi panjang ikatan kovalen, diantaranya yaitu jari-jari kovalen, keelektronegatifan, energi ikatan, dan orde ikatan. Di sini keelektronegatifan itu berbanding terbalik dengan panjang ikatan. Jika keelektronegatifan itu semakin kecil, maka panjang ikatan akan semakin besar. Sebaliknya dengan di mana hidrogen ini mempunyai panjang ikatan kovalen sebesar 74 pikometer dan asam iodida di sini ada 161 pikometer. Di sini ada contohnya karbon dengan ikatan tunggal itu mempunyai panjang ikatan 154, karbon ikatan ganda mempunyai panjang 133 pikometer dan karbon ikatan rangkap 3 mempunyai panjang ikatan 120 pikometer. Dan CN rangkap tunggal mempunyai panjang ikatan 143, CN rangkap 2 mempunyai panjang ikatan 138 dan CN rangkap 3 mempunyai panjang ikatan 116. Jadi dapat disimpulkan bahwa ikatan rangkap 3 itu lebih kecil daripada ikatan rangkap 2 dan lebih kecil daripada ikatan tunggal. Terima kasih, Mbak. Sekian dari saya. Mohon maaf, Mbak, kalau tadi ada keributan. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Sudah, Mbak? Lanjutin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ririn. Dipersilakan. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, saya akan menjelaskan di slide ke-12 dan 13, di mana di slide ke-12 ini terdapat tabel perbedaan beberapa sifat umum senyawa ionik dan senyawa kovalen. Mulai dari penampilannya titik didih, lanjut ke kalor molar penguapan, cair, dan yang terakhir konduktivitas listrik, padat, ataupun cair. Nah, di situ ada catatan di mana kalor fusi molar
Dan kalor molar penguapan adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk melelehkan 1 mol padatan dan untuk menguapkan masing-masing 1 mol cairan. Next, Mbak. Selanjutnya di slide 13, yaitu ikatan kovalen polar atau ikatan polar, di mana neutron menghabiskan lebih banyak waktunya untuk berada di dekat salah satu atom. Contohnya yaitu molekul HF atau hidrogen fluorida, di mana di molekul HF ini dua atomnya berbeda, sehingga pasangan ikatan yang digunakan tidak terbagi rata ke dua biji atom. Nah, elektron ikatan dalam molekul HF menghabiskan lebih banyak waktunya di dekat atom F, sehingga menyebabkan kerapatan elektron yang relatif lebih besar di sekitar atom F dan kerapatan elektron yang relatif lebih kecil di sekitar atom H. Kemudian warna yang ada di dalam itu apa namanya, bulatan itu yang berwarna warna pelangi itu, dari warna tersebut kita simpulkan bahwa daerah yang kaya akan elektron akan berwarna merah, sedangkan daerah yang miskin akan elektron akan berwarna biru. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Didi. Selanjutnya akan dijelaskan ke Mbak Nur Halimah. Dipersilahkan. Ya Mbak, terima kasih. Ini belum di next ya slide-nya. Oh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai sekarang sudah terdengar Mbak? Ya, Mbak. Sudah, Mbak. Alhamdulillah sudah jelas. Nah, maaf ya, saya ulangi lagi. Keelektronegatifan itu atau biasa disebut dengan keelektromagnetivitas adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Pencetus pertama kali konsep ini adalah Linus Pauling pada tahun 1932. Lalu ada juga afinitas elektron, yaitu besarnya energi yang dilepaskan atau diperlukan saat masuknya elektron ke dalam hingga menghasilkan spin. Nah, kemampuan unsur X dalam menarik elektron itu disebut keelektronegatifan, dan karena untuk menarik elektron kan membutuhkan energi. Nah, energinya itu disebut dengan afinitas elektron. Afinitas elektron yang tertinggi itu ada pada Cl. Sedangkan keelektronegatifan yang tertinggi itu ada pada unsur fluorid atau F. Bisa langsung next, Mbak.
Nah, di situ terdapat tabel periodik yang ada unsurnya dan bawahnya itu ada elektronegativitas. Semakin ke kanan atau dari kiri ke kanan, elektronegativitasnya itu semakin meningkat, dan kalau secara golongan dari atas ke bawah, elektronegativitasnya itu semakin menurun. Pada tabel periodik ini yang memiliki keelektronegatifan golongan 7A nilai 4. Seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Mbak Raudah. Oke, terima kasih Mbak Nur Halimah. Ya, Kita Mbak. lanjutkan saja. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Mbak Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Asdan ke-17. Pada slide ke-16 di sana terdapat grafik dari keelektronegatifan. Nah, di sana dapat dilihat bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan itu adalah semakin meningkat keelektronegatifannya. Seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian lanjut, Mbak. Klasifikasi ikatan berdasarkan perbedaan keelektronegatifan. Nah, apabila perbedaannya itu 0, maka tipe ikatannya itu adalah kovalen. Nah, apabila perbedaannya itu kurang dari atau sama dengan 2, tipe ikatannya adalah ionik. Dan apabila perbedaannya itu lebih dari 0 dan kurang dari 2, tipe ikatannya adalah kovalen polar. Meningkatnya perbedaan keelektronegatifan. Sebentar, Mbak. Iya Mbak. Elektronegativitas bukanlah bagian dari sifat atom, melainkan hanya merupakan sifat atom pada molekul. Sifat pada atom tunggal yang setara dengan elektronegativitas adalah afinitas elektron. Elektronegativitas itu pada sebuah unsur akan bervariasi tergantung pada lingkungan kimiawi. Nah, namun biasanya dianggap sebagai sifat yang terpindahkan, yaitu sebuah nilai elektronegativitas dianggap akan berlaku pada berbagai situasi yang bervariasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Rauda. Baik Mbak, terima kasih. Kita lanjutkan untuk presentator selanjutnya. Dipersilakan kepada Mbak Najwa Amali. Ya, baik, terima kasih Mbak. Suara saya terdengar jelas ya? Alhamdulillah terdengar Mbak. Ya, nanti kalau putus mohon diberitahukan ya, Mbak. Soalnya di sini jaringannya jelas. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan slide ke 18 dan 19. Nanti ketika ada kesalahan mohon dikoreksi ya teman-teman. Jadi di sini ada contoh soal. Tentukan apakah ikatan berikut adalah ionik, kovalen polar, atau kovalen. Dari ikatan pada cesium klorida atau CsCl, ikatan pada H2S, hidrogen sulfida, dan ikatan NN
pada H2NN H2-. Yang pertama di sini kita akan menentukan ikatan pada cesium klorida atau CSCl, di mana pada unsur CS ini ada nilai elektronegatifnya ini adalah 0,7. Jadi kita bisa lihat nilai elektronegatifnya ini pada slide ke-15 yang sudah dijelaskan Mbak Halimah tadi. Kemudian nilai keelektronegatifan unsur Cl ini adalah 3,0. Nah, jadi untuk mengetahui apakah ini ikatan ionik, kovalen polar atau kovalen, kita harus tahu selisihnya, perbedaannya. Jadi yang paling besar nanti dikurangi sama nilai yang paling kecil. Nilai Cl-nya itu 3,0 dikurangi 0,7 hasilnya 2,3. Nah, karena di sini nilainya 2,3 seperti yang sudah dijelaskan Mbak Ora tadi, kalau nilainya ini lebih dari 2, maka ini dinamakan sebagai ikatan ionik. Kemudian pada ikatan yang kedua yaitu ikatan H2S atau hidrogen sulfida. Di sini nilai keelektronegatifan H-nya ini 2,1 dan nilai keelektronegatifan S-nya 2,5. Jadi perbedaan atau selisihnya ini adalah 0,4. Nah, karena di sini kan nilainya lebih dari 0 dan kurang dari 2, maka ini disebut sebagai ikatan kovalen polar. Dan yang terakhir, ikatan NN dari H2NN H2- ini unsurnya sama ya Mbak, yaitu N, nitrogen, yaitu 3,0 dan 3,0 sama. Jadi di sini hasilnya adalah nilainya 0. Jadi ketika nilainya 0, maka di sini akan menghasilkan ikatan yaitu ikatan kovalen. Bisa dilanjut Mbak? Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai penulisan struktur Lewis. Jadi untuk penulisan Lewis ini ada beberapa tahap. Tahap yang pertama ini tulis kerangka struktur dari senyawa bersangkutan yang terkaitan secara berdekatan satu dengan yang lain. Kemudian tahap yang kedua yaitu hitunglah toleran 1 untuk setiap muatan negatif dan kurangkan 1 untuk setiap muatan positif. Kemudian tahap yang ketiga yaitu lengkapi oktet dari semua atom yang terkait pada atom kecuali hidrogen. Dan tahap yang terakhir yaitu jika aturan oktet belum tercapai pada atom pusat, gunakan pasangan elektron bebas dari atom-atom di sekitarnya untuk menambahkan ikatan rangkap 2 atau 3 di antara atom pusat dan atom di sekitarnya. Saran tentang tahap-tahapnya saja, adapun nanti praktek penulisan strukturnya, penulisan struktur ikatannya nanti akan dijelaskan di slide ke-20 dan 21. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Rauda. Baik Mbak, terima kasih kepada Mbak Najwa Amalwi. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wulan Herawati. Dipersilahkan. Ya, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh penulisan dari struktur Lewis dan nitrogen trifluorida atau NF3. Tahap yang pertama adalah karena N kurang elektronegatif 3 itu N-nya diletakkan di pusat. Lalu tahap yang kedua adalah menghitung konfigurasi elektron dari N dan F sehingga kita dapat mengetahui elektron valensi dari N dan F. Elektron valensi dari N ini dapat 5 dari 2s2 dan 2p3 dan F ini dapat 7 dari 2s2 2p5 sehingga elektron valensi totalnya itu 5 ditambah 3 dikali 7 sama dengan 26 elektron valensi. Nah, 3-nya ini didapat karena NF3. F-nya itu kan ada 3, jadi 3 dari 7. Lalu yang selanjutnya, tahap ketiga, menggambar ikatan tunggal antara atom N dan F, dan juga dilengkapi oleh aturan oktet pada atom N dan F. Lalu tahap yang selanjutnya adalah memeriksa kembali apakah elektron pada struktur sebanding atau sama dengan jumlah valensi elektron. Jadi, ini kan udah ada
ikatan sudah ada kerangka strukturnya kan. Kalau dihitung, N ini memiliki satu pasangan bebas. Lalu N ini ada 3 ikatan tunggal yang berikatan dengan 3 F tersebut. Dan F ini memiliki 3 pasangan bebas. Sehingga jika dihitung, maka NF3 ini sama-sama memiliki 26 elektron valensi. Sekian dari saya. Dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ulan Herawati. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Surya Darmayanti. Dipersilahkan. Baik, Mbak Rauda, slide-nya belum berganti. Jadi contoh selanjutnya adalah tulis struktur Lewis dari ion karbonat ion CO3 2-. Tahap pertama yaitu karena C kurang elektronegatif dari O, maka C jumlah elektron valensi C adalah 4 dari 2s2, 2p2 dan O ada 6, 2s2, 2p4, di mana terdapat min 2 muatan sehingga terdapat 2 muatan elektron. Kemudian pada tahap 2 ini juga menghitung elektron valensinya, yaitu dengan cara 4 ditambah 3 kali 6 dan ditambahkan 2, di mana 4 ini merupakan elektron valensi dari C dan 3 ini merupakan dari O yang terdapat 3 dan dikali dengan elektron valensi dari O dan ditambah 2 karena pada ion karbonat ini terdapat 2 min. Konfigurasi elektron kulit terluar C dan kemudian pada tahap 3 yaitu gambar ikatan tunggal atom C dan O dan lengkapi oktet pada atom C dan O. Kemudian pada tahap 4, periksa apakah dari elektron pada struktur sebanding dengan jumlah elektron valensi. Walaupun aturan oktet sudah terpenuhi pada atom O, tetapi atom C baru dikelilingi oleh 6 elektron. Selanjutnya pindahkan sepasang ikatan lagi dengan atom C. Sekarang aturan oktet juga tercapai pada atom C. Untuk yang tahap terakhir, karena terlalu banyak elektron, buat ikatan ganda dan cek ulang untuk elektronnya, di mana ini terdapat 2 ikatan tunggal, sehingga 2 kali 2 sama dengan 4, 1 ikatan ganda berjumlah 4, 8 pasangan bebas berjumlah 16 sehingga di total menjadi 24. Jadi untuk pemeriksaan terakhir, hitung bahwa terdapat 24 elektron valensi dalam struktur Lewis ion karbonat. Sekian dari saya. Sudah, Mbak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan untuk koreksinya dan mohon untuk koreksinya. Terima kasih.
Baik Mbak Surya, terima kasih. Mohon maaf ya teman-teman, barusan terputus sebentar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Izatul Saadah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Slide-nya belum berubah ya, Mbak. Oke, saya di sini akan mencoba memaparkan tentang molekul formaldehida. Apa itu molekul formaldehida? Yaitu suatu cairan dengan bau tak sedap. Secara tradisional telah digunakan untuk mengawetkan spesies hewan yang akan digunakan di laboratorium. Lalu bagaimana dengan dua kerangka struktur yang mungkin dari molekul CH2O? Yaitu itu ada gambarnya. Lalu apa itu muatan formal? Muatan formal adalah jumlah elektron valensi dalam atom bebas dikurangi jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut di dalam struktur Lewis. Dalam rumusnya yaitu Fc sama dengan V dikurangi N dikurangi B per 2, yaitu dalam Fc adalah muatan formal suatu atom pada struktur Lewis. V yaitu total jumlah elektron valensi pada atom bebas, lalu N total jumlah elektron tidak berikatan, lalu B per 2 yaitu D adalah total jumlah ikatan elektron tersebut. Nah, dari rumus tersebut dalam molekul atau ion harus sebanding dengan muatan pada molekul atau ion tersebut. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Mbak Raude. Baik Mbak, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nadia Aulawiyah. Dipersilahkan. Diganti Mbak slide-nya. Baik Mbak, sebentar. Saya akan mencoba menjelaskan pada slide 23. Yang pertama itu harus menuliskan dahulu struktur Lewisnya. Pertama, menulis kerangka struktur. Total jumlah elektron yang tidak terikat itu 2. Kemudian dikurangi setengah, dikalikan elektron yang berikatan, yaitu pada CH dan CO. Jadi ada 6. Kemudian menghasilkan -1. Kemudian pada muatan formal O, jumlah elektron valensi O yaitu 6, dikurangi dengan jumlah elektron yang tidak terikatnya yaitu 2, dikurangi setengah dikali total jumlah ikatan elektron, yaitu pada OH dan OC yaitu
dan kemudian menghasilkan plus 1. Dan seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mutmainah. Dipersilahkan. Baik, Mbak, terima kasih. Kemudian pada slide 24 ini dipaparkan kemungkinan kedua dari kerangka struktur dari formaldehyda atau CH2O. Pada gambar udah ada C punya ikatan rangkap saat tunggal dengan H dan punya ikatan rangkap ganda dengan O. Kemudian C punya elektron valensinya 4 dan O 6. Kemudian H masing-masing punya 1 elektron. Kemudian untuk mencapai Bisleknya itu harus 2, jadi dikali 2. Kemudian di total jumlahnya pada C ada 2 ikatan tunggal, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian ada 2 pasang elektron bebas, itu 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi dan untuk menentukan muatan formal pada atom dalam struktur Lewis sama dengan total jumlah yang tidak dikurangi setengah dikali total jumlah ikatan elektronnya, yaitu bisa dimasukkan muatan formal pada C sama dengan 4 dikurangi 0 dikurangi setengah dikali 8 sama dengan 0. Kemudian pada O yaitu ada 6 dikurangi 4 dikurangi setengah dikali 4 sama dengan 0. Jadi masing-masing memiliki muatan formalnya 0. Sekian dari saya kembalikan pada Mbak Rauda. Baik, selanjutnya teman-teman mohon maaf ya, kadang-kadang slide-nya tuh aku nggak tahu sampai batasnya tuh mana gitu, soalnya kan muncul-muncul gitu ya. Oke, lanjut aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Zaki ya. Silakan. Terima kasih Mbak Rauda. Iya, mari. Itu belum muncul apa? Ya. Yaitu muatan formal dan struktur Lewis. Lebih dari satu struktur Lewis yang mungkin untuk spesies tertentu. Pada kasus seperti ini, muatan formal dapat membantu untuk memilih struktur Lewis yang lebih disukai. Petunjuk penggunaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada molekul netral, struktur Lewis tanpa muatan formal lebih disukai dari struktur dengan muatan formal. Yang kedua, struktur Lewis dengan muatan formal yang lebih besar seperti 2+, 3+, atau 2-, 3-, dan seterusnya kurang disukai daripada struktur dengan muatan formal yang kecil. Muatan formal yang serupa, struktur yang paling disukai adalah struktur yang muatan negatifnya berada pada atom yang lebih elektronegatif, lebih disukai. Nah, itu kan ada gambar yang manakah struktur Lewis bagi CH2O.
kita bisa lihat yang betul itu yang sebelah kanan. Mengapa? Yang pertama karena tulisan atom C ditaruh di tengah dan atom lainnya itu seperti H dan 0 berada di sekeliling atom. Karena karbon itu paling elektronegatif sehingga harus berada di tengah. Lalu di situ H itu kan membutuhkan 2 elektron valensi, maka ada di luar. Lalu ada O itu membutuhkan 8 rangkap, sehingga di gabungan dengan C itu kan ada ikatan kovalen ganda, rangkap 2 kan. Jadi seperti itu, yang benar adalah sebelah kanan. Mungkin seperti itu Mbak Rauda penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lanjut presentator selanjutnya, dipersilahkan kepada Mas Zain Al-Faraday. Dipersilahkan. Ya, saya akan mencoba menjelaskan tentang struktur resonansi. Struktur resonansi adalah salah satu dari 2 atau lebih struktur Lewis untuk satu molekul apabila molekul tersebut tidak dapat dinyatakan secara tepat hanya dengan menggunakan satu struktur Lewis. Coba di awal lagi Mbak itu. Sudah. Nah, ini adalah contoh struktur Lewis dari ozon atau O3. Lanjut. Karena sifat dari elektron itu dapat berpindah-pindah, maka sepasang elektron pada atom O yang sebelah kanan dapat berpindah dan membentuk ikatan rangkap, dan elektron yang membentuk ikatan rangkap di sebelah kiri dapat berpindah ke atom O yang sebelah kiri. Keduanya itu sama-sama merupakan struktur Lewis dari ozon. Oleh karena itu, kita tidak dapat menyatakan secara tepat hanya dengan menggunakan satu struktur Lewis saja. Lanjut. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa menggunakan kedua struktur Lewis ini untuk mewakili ozon dengan cara menambahkan lambang yang ada di tengah itu. Lambang tersebut dibaca beresonansi. Jadi struktur Lewis yang di sebelah kiri beresonansi dengan struktur Lewis yang di sebelah kanan. Dan masing-masing dari struktur ini disebut dengan struktur resonansi. Contoh soal, apakah struktur resonansi dari ion karbonat atau CO3-2-nya? Lanjut. Pertama, C itu ditaruh di sebagai pusat. Terus O-nya tulis ada 3. Karena elektron dari ion karbonat itu ada 24, maka struktur Lewisnya menjadi seperti ini. Karena seperti yang telah saya paparkan tadi, elektron dapat berpindah-pindah, maka struktur Lewisnya juga dapat beresonansi dengan struktur di next lagi. Maka struktur Lewisnya juga dapat beresonansi dengan struktur Lewis ini. Next lagi. Kemudian juga dapat beresonansi dengan struktur Lewis yang juga. Masing-masing dari ketiga struktur ini disebut dengan struktur resonansi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada Mas Zain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh
Mbak Sinta Ramadhani, dipersilahkan. Oke, makasih Mbak. Slide-nya Mbak. Di slide 27 ini ada pengecualian aturan oktet. Nah, yang pertama ada oktet tidak lengkap. Salah satu contohnya yaitu BeH2 atau berlium. Nah, bisa dilihat ini ada 4 elektron yang di sekitar atom Be. Nah, inilah alasan kenapa nggak mungkin untuk memenuhi aturan oktet untuk Be dalam molekul ini. Next, Mbak. Nah, selanjutnya, terus pengecualian oktet yang kedua itu ada molekul berelektron ganjil. Salah satu contohnya yaitu nitrogen oksida atau NO. Nah, aturan oktet tidak mungkin dipenuhi pada molekul dengan jumlah elektron valensi ganjil. Karena itu, untuk memenuhi aturan oktet diperlukan pasangan elektron yang lengkap atau 8 elektron yang memenuhi bilangan genap. Nah, lalu yang terakhir ada oktet yang diperluas. Atom-atom dari unsur-unsur dengan bilangan kuantum n lebih besar dari 2. Jumlah elektron valensi yang lebih besar dari 8 di sekitar satu atom bisa ditemui dalam beberapa senyawa. Oktet yang diperluas hanya diperlukan untuk atom-atom dari unsur-unsur dalam periode ketiga ke atas. Nah, di samping orbital 3s dan 3p, unsur-unsur dalam periode ketiga juga mempunyai orbital 3d yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan. Salah satu contohnya yaitu senyawa dengan oktet yang diperluas adalah sulfur heksafluorida atau SF6. Yang merupakan senyawa yang sangat stabil. Konfigurasi elektron pada sulfur adalah Ne3s pangkat 2 dan 3p pangkat 4. Keenam elektron valensi dari S dalam molekul SF6 masing-masing digunakan untuk membentuk satu ikatan kovalen dengan atom fluorin, sehingga terdapat 48 elektron di sekitar atom pusat S seperti yang ada pada gambar. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Sinta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eva. Dipersilahkan. Iya, Mbak, makasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang slide nomor 29. Slide 29 adalah contoh dari reaksi kimia NO2-. Reaksi kimia NO2- adalah gas yang biasa ada di alam yang mengandung besi dan gas hidrogen, maka menghasilkan nitrogen monoksida plus ferrix dan water. Pada intinya, reaksi kimia ini adalah bahaya bagi kesehatan. Jadi, di slide itu dikatakan jangan. Udah Mbak, segitu aja. Maaf kalau ada kesalahan. Lebih lanjutnya, biar Bu Wiwi yang jelaskan. Baik, terima kasih kepada Mbak Eva. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zakia. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak. Slide-nya Mbak. Pada slide 30 ini membahas tentang energi ikatan. Energi ikatan sendiri merupakan perubahan entalpi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu dalam satu mol molekul gas. Contohnya itu H2 menjadi H plus H mempunyai energi ikatan 436,4 kJ.
Kemudian Cl2 menjadi Cl plus Cl mempunyai energi ikatan 242,7 kJ. Kemudian HCl menjadi H plus Cl mempunyai energi ikatan 431,9 kJ. Kemudian O2 menjadi O plus O mempunyai energi ikatan 498,7 kJ. O2 merupakan ikatan rangkap 2. Kemudian N2 menjadi N plus N mempunyai energi ikatan 941,4 kJ. N2 merupakan ikatan rangkap 3. Kemudian energi ikatan rangkap 3 lebih kuat daripada ikatan rangkap ganda, dan ikatan rangkap ganda lebih kuat daripada ikatan tunggal. Sudah Mbak, apabila ada salah mohon maaf. Baik, terima kasih Mbak Zakia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Silviana Aulia dan akan ditutup oleh Mbak Siti nantinya. Dipersilakan Mbak Silviana. Ya, terima kasih. Slide-nya, Mbak. Energi ikatan rata-rata dalam molekul poliatomik. Energi ikatan rata-rata adalah energi rata-rata per ikatan yang diperlukan untuk menguraikan satu mol molekul menjadi atom-atom penyusunnya. Nah, untuk poliatomik ini seperti H2O keadaannya berbeda. Energi yang diperlukan untuk memisahkan satu mol atom H dengan pemecahan satu ikatan H dan OH itu per molekul berbeda dengan energi yang diperlukan untuk memisahkan mol kedua dari atom H dari pemecahan ikatan OH. Jadi pemecahannya itu kayak bertahap gitu. Dari H2O dipecah jadi H dan OH, kemudian OH-nya sendiri dipecah menjadi H dan OH. Hal ini terjadi karena energi ikatan tergantung pada lingkungan, yaitu bagian dari molekul yang berdekatan dengan ikatan. Biasanya digunakan nilai rata-rata. Dan kebanyakan molekul energi ikatan rata-rata bersifat adiktif, yaitu jumlah seluruh energi ikatan merupakan penjumlahan dari energi masing-masing ikatan. Dan untuk energi ikatan lain bisa dilihat di tabel. Next, Mbak. Energi ikatan dan perubahan entalpi dalam reaksi. Bayangkan suatu reaksi dilakukan dengan memutuskan seluruh ikatan pada reaktan dan kemudian atom-atom gas digunakan untuk membentuk seluruh ikatan pada produk. Dalam menghitung delta H berdasarkan energi ikat rata-rata ini rumusnya sigma energi ikat reaktan atau jumlah total seluruh energi reaktan dikurangi jumlah total energi yang ada pada produk. Nah, untuk yang A itu jika reaktannya lebih besar daripada produknya, energi ikatnya itu lebih besar daripada produk, berarti dia termasuk reaksi eksoterm. Dan untuk yang B, karena energi ikat dari reaktan lebih kecil daripada produk, berarti dia termasuk reaksi endoterm. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Rauda. Baik Mbak, terima kasih kepada Mbak Silviana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti sebagai pemateri terakhir. Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Silviana bisa di-unmute dulu. Oke. Nah, di sini ada sebuah reaksi
sebuah reaksi pembentukan dari hidrogen direaksikan dengan klorida atau Cl2 menghasilkan 2 HCl, yang mana di sini digambarkan atau dideskripsikan dengan 3 dimensi molekulnya. Yang abu-abu itu kita analogikan atau kita samakan dengan gas hidrogen. Kemudian yang Cl-nya itu yang merah. Kemudian itu menghasilkan ada 2 HCl, merah abu dan merah abu. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya itu ada 2 gas hidrogen. Oke, saya lanjut. Yang direaksikan dengan gas oksigen, yang mana menghasilkan 2 air. Nah, itu sama, ada yang abu-abu itu kita analogikan sebagai gas hidrogen. Kemudian yang merah muda itu kita analogikan sebagai oksigen, yang mana nanti akan menghasilkan 2 buah molekul air. Lanjut, Mbak. Nah, untuk slide selanjutnya ini merupakan pengaplikasian daripada penggunaan energi ikat yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Silviana, yang mana di sini dikatakan bahwa gunakan energi ikatan untuk menghitung perubahan entalpi. Sedangkan saya di sini ya ingin mengingatkan kembali apa sih perubahan entalpi itu. Perubahan entalpi ini merupakan suatu perubahan energi dalam suatu reaksi kimia yang pasti tentunya dalam suatu materi itu pasti mempunyai energi atau entalpi gitu. Nah, di sini kebetulan untuk energi ikatan dalam menghitung perubahan entalpi ini digunakan reaksi daripada hidrogen yang direaksikan dengan fluorida yang menghasilkan 2 hidrogen fluorida yang mana sama-sama berfasa gas. Yang tadi telah disinggungkan oleh Mbak Silviana tentang delta H totalnya itu sigma BE reaktan dikurangi dengan sigma BE produk. Yang mana kalau dijelaskan dalam sebuah tabel, di sini ada ikatan yang terputus. Ikatan yang terputusnya itu antara gas hidrogen. Nah, jumlah ikatan yang terputusnya itu 1 karena hidrogen ini mengikat 1 H lagi gitu, jadi 1. Kemudian energi ikatannya adalah 436,4 dan perubahan energinya atau entalpinya sama dengan energi ikatannya. Untuk F juga sama, itu mempunyai jumlah ikatan yang putusnya itu ada 1 karena F hanya mengikat 1 F-nya saja gitu, jadi 1. Kemudian energi ikatannya ada 156,9 dan perubahan energinya juga sama dengan energi ikatan. Kemudian untuk molekul atau senyawanya yang terbentuk adalah HF. Ya, di sini ada 2 unsur yang saling berikatan, yakni unsur H hidrogen dengan fluorin, yang mana nanti jumlah ikatan yang terbentuk ada 2, yakni H dan F itu. Nah, untuk energi ikatannya adalah 568,2 dan perubahan energi ikatannya adalah 1136,4. Kenapa berbeda dengan energi ikatannya? Hal ini merupakan hasil operasi daripada pertambahan dari H dan F. Kemudian untuk diaplikasikan ke dalam delta H totalnya itu didapat. Tadi kan reaksinya H2 direaksikan dengan F2 menghasilkan 2 HF. Nah, kita substitusikan energi ikatannya ke dalam rumus yang tadi, yang mana H2 itu memiliki energi ikatan sebanyak 436,4, yang mana hanya 1. Kemudian ditambah dengan F-nya yang mempunyai energi ikatan 196,9, kemudian dikurangi 2 kali 568,2 yang mana menghasilkan min 543,1 kilojoule gitu, yang mana ini menunjukkan reaksi exotherm. Terima kasih. Oke, Mbak Siti, terima kasih banyak dan juga terima kasih kepada teman-teman. Alhamdulillah ini sudah selesai ya untuk slide-nya.